Persija Jakarta. Sudah bersiap-siap wasit Viator Ambarita untuk meniupkan peluit panjang tanda kick off babak kedua dimulai. Ya, Persija Jakarta yang saat ini bertindak sebagai tim tamu berada di posisi ke-7 dengan melewati 23 pertandingan dengan 9 kali kemenangan, 9 kali imbang dan juga 5 kali kekalahan, mencetak 27 gol dan 20 kali kebobolan. Poin kali ini adalah 36. Sedangkan tuan rumah Persik Kediri yang sudah mengganti pelatih di putaran kedua ini dari Gusnul Yakin kepada Agus Yuwono. Saat ini berada di jurang degradasi, hanya satu strip berada di posisi buncit yaitu Persitara Jakarta Utara. Persik Kediri setelah melewati 25 kali pertandingan dengan 6 kali kemenangan dan 7 kali imbang, juga 12 kali kekalahan. 30 gol dicetak sedangkan 45 kali kebobolan. Poin adalah 25. Tentunya pertandingan kali ini sangat diharapkan oleh Persik Kediri dapat meraih 3 poin penuh saat menghadapi Persija Jakarta apabila ingin melewati zona degradasi tersebut. Dan akhirnya dapat melewati Pelita Jaya dan keluar dari strip degradasi. Kembali pemain Persija Jakarta lewat kaki Leo Saputra kali ini berusaha membangun serangan. Mustafiz Farudin, Leo Tupamahu, umpan jauh yang dituju adalah Aliudin namun terlalu dekat kepada Fauzi Toldo, dan Persik Kediri berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 5-1 pada tahun 2004, skor yang sangat besar untuk kekalahan tim sebesar Persija Jakarta saat itu. Dan kali ini Mekan Nasirov, Yongzul, ya, kita melihat di sini Bambang tampak dilanggar oleh seorang Gunawan, dan kita melihat di sini kecerdikan seorang Bambang Pamungkas yang memang menggunakan keseimbangannya yang sempurna untuk mengecoh seorang Gunawan. Dan faktor-faktor inilah yang merupakan kekuatan utama dari Persija Jakarta, di mana mereka memiliki penyerang-penyerang yang cerdas, yang mampu mengubah situasi dari genting menjadi positif. Sebuah umpan yang tidak terukur dari Bayhaki Kaizan. Dia Bambang Pamungkas yang tentunya sangat diharapkan untuk mencetak gol setelah dalam beberapa pertandingan terakhir lebih dari 1 bulan tidak mencetak gol dan sudah mencetak 9 gol sepanjang musim ini. Cukup minim perbendaharaan gol seorang Bambang Pamungkas kali ini. Berhasil Leo mengamankan bola. Jeffrey Dwi Hadi Ismet Sofyan, cukup menarik Ismet Sofyan. Ya, sangat buntu, Bung. Kita lihat Persija justru malah memperlambat tempo, bermain di daerah pertahanan sendiri. Leo Tupamahu dan hanya membiarkan bola terbuang begitu saja. Sebuah skema yang tidak jelas tentu saja bagi Persija. Apakah mereka masih ingin menerapkan permainan seperti di babak pertama? Yang pasti tidak ada progres untuk
mencoba inisiatif menyerang lebih dulu, menekan di babak kedua ini. Kembali Yongki. Terobosan pada Zhang Shu. Masih Zhang Shu. Wow. Ya, kita melihat kembali Zhang Shu menunjukkan skillnya mencoba melewati seorang Baihaki Kaizan yang saya pikir terus-menerus kesulitan untuk mengimbangi ritme permainan para penyerang Persik Kediri. Perbedaan yang cukup menarik, Bung. Sepak pojok kelima untuk Persik Kediri. Dan hampir saja sepak pojok yang sangat terukur tadi dari Han Ji Ho. Tidak ada kawan. Berbahaya. Pamungkas, ya. Berikan pada Aliuddin. Wow. Ya, Firman Utina. Ya, Masih ada tadi Legimin Raharjo. Kita bisa melihat tadi bagaimana bahayanya apabila para penyerang Persija Jakarta diberikan space. Kita melihat kolaborasi antara Bambang dan juga Aliuddin hampir memberikan peluang bagi Firman untuk mencetak gol, dan masih cukup waspada lini pertahanan Persik Kediri melihat hal tersebut. Dan inilah salah satu faktor yang harus diwaspadai oleh para pemain belakang Kediri. Kembali kita melihat sebuah sliding tackle yang impresif dari Gunawan. Ya, terkapar Leo Tupamahu tadi. Iya. Sedikit salah. Betul. Bertumpu, Bung. Ya, kita melihat memang di sana bukan sebuah pelanggaran dari Zhang Shu. Leo yang tidak sempurna dalam melakukan tackling sehingga menyebabkan ankle-nya sedikit terganggu. Jack Mania yang juga hadir, atau Jack Angel yang hadir di Stadion Brawijaya Kediri ini. Ya, Saktiawan Sinaga, dan kita saksikan juga dari Persija Jakarta, Thea Musafri juga Erik Setiawan bersiap diturunkan oleh pelatih Benny Dolo. Lagi-lagi pemain belakang Persija Jakarta harus menghentikan pergerakan Yongki Aribowo. Ya, ini adalah kesekian kali Yongki dilanggar, dan kita melihat bagaimana kontrol bola seorang Yongki Aribowo memang cukup mencemaskan lini belakang Persija Jakarta. Leo Saputra, ya, kita melihat melakukan pelanggaran yang keras, dan kita melihat ada sedikit perdebatan dengan wasit. Ya, kita saksikan. Ya, kartu kuning sepertinya diberikan pada kapten kesebelasan Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Yang kita kenal memang Bambang Pamungkas jarang sekali untuk mendapatkan kartu kuning, dan kartu kuning pertama sepanjang musim ini. Dan ini adalah kans kedua bagi Mahyadi apabila ia ingin mengeksekusi tendangan bebas ini. Di babak pertama kita melihat ia hampir mencetak gol, di mana Roni Tri Prasnanto berada pada posisi yang baik. Dan kali ini another chance, sebuah peluang yang sangat ideal bagi kaki kiri seorang Mahyadi Pangabean. Atau apakah ia melepaskannya kepada Mekan Nasirov? Menegangkan. Mekan Nasirov jauh melambung tinggi dari gawang Roni Tri. Dia pemain asal Turkmenistan.
Dan inilah dia Bambang Pamungkas yang sudah mencetak 125 gol sepanjang kiprahnya di Liga Indonesia. Cukup baik. Oh, salah komunikasi antara Firman Utina. Kembali Nasirov. Nasirov umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Bayhaki Kaizan. Ya, para pemain Kediri memang masih menggunakan skema permainan yang sama. Artinya memberikan umpan-umpan diagonal ke dalam kotak penalti Persija. Mencoba menciptakan sebuah scrimmage. Dan kerap kali memang umpan-umpan diagonal inilah yang menyulitkan para pemain Persija Jakarta di belakang. Oh, pelanggaran Mahyadi Panggabean. Dan ya, di pertandingan lain skor terkini untuk Persebaya melawan PSPS sementara adalah keunggulan dari PSPS 0-1 lewat kaki Cyril Chana. Berusaha memainkan bola lebih lama pemain-pemain Persija Jakarta sambil mendikte pemain dari Persik Kediri dan memancing untuk keluar. Ya, kali ini Aliudin sebuah umpan terobosan dari Ismet Sofyan. Aliudin masih membentur Legimin Raharjo. Ya, tidak sengaja tentunya mengenai tangan seorang Mahyadi Panggabean tadi. Dan kita bisa melihat bagaimana strategi permainan Persija Jakarta yang menurunkan tempo permainan, mencoba menguasai bola lebih lama dan hanya menyerang apabila diperlukan, cukup membuahkan hasil. Paling tidak mereka belum kemasukan gol lagi dari serangan-serangan para pemain Persik Kediri. Dan juga skor terkini untuk pertandingan lainnya Persiwa Wamena menghadapi Bontang FC. Skor sementara adalah 1-0 lewat kaki Bokai Edi Fodai. Pelanggaran Gunawan Dwi Cahyo terhadap Mustafiz Farudin. Ya, kembali Mustafiz. Bukan sebuah pelanggaran. Ya. Oh. Cukup besar Mustafiz. Betul, dan ini adalah sesuatu yang langka yang dilakukan oleh Mustafiz, di mana ia menyisir dari posisi sayap sangat baik. Kita melihat ia juga mampu melewati Jeffrey Dwi Hadi sebelum ada tackling bersih ya, dari Byung Yul. Benar, Bung. Kita kecewa, ya, mengharapkan sebuah tendangan penalti. Tapi kita melihat bersih sekali tadi tackling dari seorang Byung Yul. Ya. Penampilan impresif dari Zhang Xiu harus digantikan oleh kehadiran Saktiawan Sinaga, pemain yang sudah mencetak 7 gol sepanjang musim ini. Inilah dia Saktiawan Sinaga yang juga striker tim nasional Indonesia. Ya, kita melihat ini adalah hal yang sama yang dilakukan oleh pelatih Agus Yuwono, di mana di pertandingan sebelumnya melawan Persijap Jepara
di mana Persi Kediri kalah 2-3. Pada saat itu pun Sakti masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, dan pada menit yang sama pula, yaitu pada menit ke-59. Dan ini adalah indikasi juga bahwa memang Sakti Sinaga belum 100% fit, sehingga ia lebih banyak disimpan dan diturunkan di babak kedua. Bebas. Hanjiho. Yongki Aribowo. Oh, sayang sekali membentur kaki Saktiawan Sinaga. Mahyadi. Dengan masuknya Sakti, paling tidak secara moral para pemain Kediri lainnya juga termotivasi. Ya. Karena mengetahui bahwa dirigen mereka, inspirator mereka, kembali masuk dan akan berjuang juga bagi mereka. Kita melihat bagaimana motivasi seorang Sakti tadi ingin melewatkan seorang Leo Tupamau. Pemain yang terganggu oleh kondisi fisiknya sehingga tidak mampu mempersembahkan gol demi gol. Benar, bagi walaupun sudah mencetak 9 gol ya, Bu. betul. Cukup lama Saktiawan Sinaga belum mencetak gol. Dan kali ini Yongki Aribowo. Cepat Roni Tri keluar dari sarangnya. Ya. Ini kembali adalah umpan yang akurat yang dilepaskan oleh Hanjiho, dan Yongki berada pada posisi yang sangat sulit tadi untuk mencetak gol, di mana Roni Tri memang menguasai areal sehingga mampu menggagalkan seorang Yongki. Dan di sini kita melihat Ismet yang kembali dihadang oleh Hanjiho. Kita belum melihat pergerakan membahayakan yang biasa dilakukan oleh Ismet Sofyan melalui sektor sayap. Lebih banyak Ismet beroperasi hingga ke lini tengah. Ya, cukup cepat Hanjiho. Masih mencari kawan Jeffrey Dwi Hadi. Belum ada pergantian dari kubu Persija Jakarta. Memasuki menit 63 ini. Kembali Oke John. Jeffrey. Juga pada Yongki Aribowo. Harus ditempel ketat, Bung. Seorang Yongki pergerakannya. Kembali Yongki Aribowo. Oh. Ya, baik sekali kita melihat inisiatif dari Yongki untuk memberikan assist kepada rekan yang lain, dan kita melihat di sini tampaknya kembali kepada Hanjiho, dan juga ada Sakti Sinaga di sana, dan antisipasi yang sangat cerdas dari Roni Tri yang berada pada posisinya untuk menangkap bola tersebut. Oh! Oh! Hampir saja seorang Bambang Pamungkas dapat menambah keunggulan untuk Persija Jakarta, namun kurang tenang sehingga bola masih berada di atas gawang Fauzi Toldo. Ya, ini memang bukan kaki favorit ataupun kaki terkuat dari seorang Bambang Pamungkas, kaki kiri. Namun saya pikir kualitas seorang Bambang Pamungkas seharusnya itu terjadi sebuah gol. Dan kembali aksi impresif seorang M. Ilham yang memberikan umpan akurat kepada Bambang. Sayang, sebuah peluang depan gawang tidak berhasil terjadi gol. Sebuah peluang yang juga sangat sulit diperoleh oleh Persija Jakarta. Mekan Nasirov juga pada Hanjiho. Ya, lepas. Mahyadi Panggabean. Ya. Oh, lagi-lagi bukan kaki favorit, Bung. Mahyadi Panggabean menggunakan kaki kanannya. Betul. Sama seperti Bambang, namun kali ini kita melihat ini adalah situasi yang lebih sulit dari Mahyadi. Umpan yang sangat baik dari Hanjiho dan impresif memang kontrol bola dari seorang Mahyadi Panggabean, dan karena menggunakan kaki kanan kita melihat tidak cukup keras dan tidak menyulitkan Roni Tri. Wow. Oh. Ya. Percobaan tadi dari Aliudin. Luar biasa pertandingan ini.
Kedua tim bermain terbuka, peluang demi peluang hadir di masing-masing kotak penalti. Dan Aliuddin hampir mencetak gol melalui pergerakan individu. Kembali bukan kaki favorit seorang Aliuddin. Namun sangat impresif penampilan Aliuddin. Yang untuk kali kedua beruntun mencetak gol bagi Persija Jakarta. Benar sekali, dan jual beli serangan kita saksikan dari kedua kesebelasan. Dan sudah memasuki menit ke-65, kedudukan masih tetap 1-1. Dan ya, kita lihat Legimin Raharjo. Ini adalah harusnya kartu kuning, Bu. Dia menarik kaos pemain lawan. Betul, dan M. Ilham berada pada posisi yang baik tadi untuk melaju terus dengan bola. Namun karena ini tampaknya ada pelanggaran pertama dari Legimin, sehingga wasit tidak memberikan kartu. Offside. Dan ya, pelatih Beridolo akhirnya menarik keluar Firman Utina menggantikan dengan Imalu Sears dan memasukkan 3 striker sekaligus. Ya. Di sisa menit kurang lebih 25 menit lagi. Sebuah langkah yang cukup berani saya pikir dari Bendol untuk menurunkan sekaligus 3 penyerang dalam posisi Persija bermain sebagai tim tamu. Dan belum jelas juga apakah Imalue akan bermain dari sektor sayap atau justru berjuang dengan Aliuddin dan juga BP di lini depan. Cukup gemilang penampilan dari Roni Tri Prasnanto. Dan lagi-lagi peluang dari Yongki Aribowo. Bola liar. Pelanggaran tadi. Ya, dengan hilangnya seorang Firman Utina di lini tengah, selayaknya seorang Mustafic justru menjadi pelapis bagi pergerakan-pergerakan M. Ilham ke depan. Sehingga pentingnya bagi Mustafic berada di lini tengah untuk mengcover areal suci tersebut. Ya, hampir saja Saktiawan Sinaga. Ya, dan ternyata Emalui tampaknya berada di posisi sayap. Sama halnya seperti yang ia perankan melawan Persib Bandung di pertandingan sebelum ini, di mana ia masuk sebagai pemain pengganti dan justru beroperasi dari sektor sayap. Sudah pasti tugasnya adalah untuk memberikan pelayanan yang sempurna bagi Bambang dan juga Aliuddin. Ya, cukup cepat umpan pada M. Ilham tadi maksudnya. Kembali Mahyadi Panggabean. Sebuah umpan terobosan cukup baik sebetulnya di antara sela-sela 2 kaki lawan dari Maikan Nasirov tadi. Nadia Mulesers yang sudah mencetak 1 gol untuk Persija Jakarta. Ya, lepas Emil Ham cukup cepat. Masuk ke kotak penalti Emil Ham. Babak pamungkas, lagi-lagi
lagi Aliudin maupun Bambang Pamungkas belum dapat memanfaatkan peluang yang sudah diberikan lewat kaki M. Ilham. Iya, kita lihat ketidakberuntungan betul-betul berpihak kepada Bambang Pamungkas pada sore hari ini. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat memanjakan sebetulnya dan tinggal sodor kaki. Namun masih saja bola itu lepas dari bidikan. Ya, dan performa yang sangat impresif dari M. Ilham, saya pikir kerap kali ia melakukan akselerasi sendirian dari lini tengah ke depan dan memberikan umpan-umpan akurat. Entah apa yang terjadi kepada seorang Bambang Pamungkas, di mana ini tampaknya menjadi peluang emas kedua bagi Bambang, di mana ia tidak mampu atau tidak berhasil mencetak gol. Bukan hari yang terbaik untuk Bambang Pamungkas. Dan dia cukup baik. Ya, sebuah respon yang begitu baik sekali, reaksi positif langsung ditunjukkan oleh anak-anak Persik dengan langsung melakukan peluang balasan dan hampir saja sundulan dari Sakti tadi mengenai sasaran. Saktiawan Sinaga yang baru saja masuk menggantikan Zhang Shu, hampir saja sebuah sundulan menyambut umpan dari Mekan Nasirov. Kita saksikan di sana juga ada Suswanto sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Dan terjadi pergantian pemain. Jeffrey Dwi Hadi tadi digantikan oleh Wawan Widiantoro saat ini yang sudah mencetak 2 gol sepanjang musim. Malue Serge. Dia pemain yang di putaran pertama membela Pro Duta FC. Malue Serge lemah, masih dapat diamankan oleh Fauzi Toldo. Handball M. Ilham tadi. Ya, akhirnya Bambang Pamungkas keluar digantikan oleh Tolohu Abdul Musafri, mantan pemain Persiba Balikpapan. Ya, saya kira sudah cukup Coach Benny Dolo maupun juga Maman Suryaman memberikan kesempatan kepada Bambang Pamungkas untuk memperlihatkan kelasnya. Mekan Nasirov umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Namun sejauh ini Bambang ternyata tidak mampu menunjukkan kelasnya. Sudah lama sekali The Jackmania atau supporter Persija merindukan gol-gol Bambang. Dalam beberapa pertandingan terakhir ia sudah puasa gol. Dan keputusan memasukkan Toalum Abdul Musafri saya kira cukup tepat untuk memberikan penyegaran dan juga peruntungan baru tentu saja bagi Persija. Ya, benar sekali. 3 striker yang sangat cepat. Ada Malue Serge, juga Aliudin, maupun Tolohu Abdul Musafri. Tentunya Coach Benny Dolo ingin menambah keunggulan dari keadaan imbang sementara dengan masukkan 3 striker yang cukup cepat. M. Ilham. Ya, Aliudin berhasil melewati Oke John, namun masih ada Mekan Nasirov. Kerjasama dengan M. Ilham. Baik sekali, sebuah kerjasama yang cukup baik sebetulnya, namun eksekusi yang terlalu lemah dan juga kurang terkontrol dari M. Ilham membuat peluang yang terbuka tadi bagi Persija gagal membuahkan hasil, hanya berbuah tendangan sudut. Ya, sepak pojok untuk Persija Jakarta. Lalu Serge dan sepak pojok pertama sepanjang pertandingan. Ismet Sofyan, Malue Serge, Tolohu Abdul Musafri.
Salah umpan Mahyadi Panggabean. Belum meninggalkan lapangan pertandingan, masih ada Yongki tadi. Mahyadi. Iya. Cepat Yongki Aribowo. Mekan Nasirov. Saktiawan Sinaga. Lagi-lagi Saktiawan Sinaga nyaris menunjukkan kesaktiannya, memanfaatkan sebuah umpan yang sangat tepat. Kita lihat bagaimana Mekan mendatangi Sakti yang sudah masuk ke dalam. Baik sekali song-songan bola dari Sakti tadi, namun arahnya masih sedikit di atas Mister Gawang Roni Tri. Kita lihat bagaimana ekspresi Persikmania yang sedikit kecewa. Melalui Serge. Langsung dalam kotak penalti, terlalu cepat. Iya, betul. Terlalu terburu-buru dan kurang akurat. Passing jauh dari Immanuel Serge kepada Aliudin tadi maksudnya. Sepanjang pertandingan, Bung, sudah melewati menit 76 dan begitu tinggi tempo yang diperlihatkan oleh dua kesebelasan. Silih berganti serangan dan kali ini lewat kaki Wawan Widiantoro. Terkadang keinginan untuk menyerang dari kedua tim yang terburu-buru sehingga banyak umpan-umpan yang tidak terukur dan terbuang yang sebetulnya bisa saja menjadi kesempatan ataupun menjadi peluang. Ya, berharap-harap cemas Jackmania yang datang ke Stadion Brawijaya Kediri ini. Tentunya kredit poin tersendiri apabila Persija berhasil mencuri poin di hadapan Persikmania dengan menahan imbang Macan Putih di kandangnya. Kita lihat bagaimana Han Ji-ho dengan tendangan keras menyusur tanah tadi. Kita lihat penjagaan yang begitu longgar hingga membuat Han Ji-ho mendapatkan celah untuk melakukan syuting dari jarak jauh. Masih untung bagi Persija dan juga kiper Roni Tri. Tendangan eksekusi Han Ji-ho masih melenceng dari Mister Gawang. Ya, menunggu dan kali ini Immanuel Serge. Oh, terburu-buru Immanuel Serge dan masih berada di luar kotak penalti. Eksekusi dari Immanuel Serge tadi. Ya, sangat disayangkan kita bagaimana ia sebetulnya sudah berhasil mencuri blunder dari salah seorang pemain belakang Persik, namun meski sudah berhadapan dengan penjaga gawang dari jarak yang terlalu jauh, ia sudah memutuskan untuk melakukan eksekusi sehingga bola menjadi kurang terukur dan kembali terbuang peluang Persija untuk bisa membalikan keadaan atau mengubah keadaan. Cukup cepat dengan masuknya Immanuel Serge. Tekanan yang diberikan oleh hampir saja kembali sebuah umpan dari Immanuel Serge melalui penetrasi yang begitu cepat dan Aliudin sedikit saja meleset dari sasaran untuk membidikan kepalanya kepada arah bola yang diberikan Immanuel Serge tadi dari rusuk kanan. Sudah tidak terhitung Yopi, begitu banyak peluang Persija diciptakan pada pertandingan sore hari ini, namun hanya 1 gol yang mampu mereka ciptakan di Stadion Brawijaya ini. Pertandingan yang sangat seru, Bung. Ya. Di sore hari ini di partai ke-24 dan juga partai ke-26 untuk Persik Kediri. Herman Abanda, Tea Musafri, Ilham, berikan kembali kepada Musafri.
Masih mengatur serangan pemain Persija. Sears kembali, Mustafic. Ya, kita melihat ya bagaimana para pemain Persija yang bisa mengatur tempo permainan sehingga akhirnya berada pada kondisi stamina yang masih fit. Kondisi stamina yang masih prima, di mana mereka masih sangat kencang dalam berlari, sehingga kerap kali dalam beberapa situasi serangan balik, mampu berlari jauh lebih cepat meninggalkan para pemain Persik Kediri lainnya. Kita melihat bahwa taktik inilah yang menjadi salah satu pegangan Persija musim ini. Bahkan mereka masih mampu mencetak gol di menit terakhir melawan Persib Bandung di pertandingan sebelumnya. Dan bisa jadi hal tersebut juga kembali terulang di pertandingan. Kita melihat masih begitu segar dan prima para pemain Persija dan masih galak di lini depan. Ya. Inilah dia Tolohu Abdul Musafri yang sudah mencetak 3 gol sepanjang musim ini. Ya, dan ketiga-tiganya cetak ke gawang Persitara Jakarta Utara. Hat-trick. Praktis dari rata-rata pertandingan hanya sekali yang mencetak gol dalam sebuah pertandingan. Dari sekian kesempatan yang didapatnya di musim ini bagi Persija Jakarta. Kontras tentu saja dengan prestasinya di musim lalu ketika di Persiba Balikpapan yang mencetak 17 gol. Itu alasan mengapa Persija mengambilnya dari Balikpapan. Ismet Sofyan. Oh! Kembali sebuah kesempatan yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol, namun lagi-lagi gagal. Oh, akhirnya Leo Tupamahu harus menerima kartu kuning dari wasit Viator Ambarita. Ya, kartu kuning ke-8 bagi Leo Tupamahu pada musim ini. Menandakan bahwa ia tidak bisa turun pada laga berikutnya karena akumulasi. Ya, kita melihat ya memang Leo musim ini menjadi salah satu elemen penting dalam lini pertahanan Persija Jakarta. Ya. Menjadi pemain yang bermain tanpa kompromi, dan itulah salah satu resikonya di mana ia bisa sering mendapatkan kartu kuning ataupun teguran-teguran dari wasit. Resiko seorang pemain belakang, Bung. Ya. Juga memang karakter dari Leo, pemain yang tidak kenal kompromi jika 1 melawan 1 dengan menyerang lawan. Bali offside, sangat disayangkan Aliudin. Oh, sayang sekali Leo hampir saja terlepas dan masih dikuasai oleh Saktiawan Sinaga. Masih Sakti. Mencari kawan Sakti. Mahyadi Panggabean. Wawan Widiantoro. Bekerja keras pemain Persija Jakarta. M. Hilham harus turun ke bawah untuk membantu pertahanan. Ya, apresiasi patut diberikan kepada M. Hilham yang begitu rajin. Tidak saja dalam menyerang, namun juga membantu lini pertahanan. Menit-menit yang rawan tentunya bagi kedua tim. Ya. Dimana kita bisa melihat bagaimana Persija juga sangat berhati-hati memainkan bola, sama halnya juga dengan Persik Kediri. Ya. Dan saya pikir siapapun yang mencetak gol sangat berpeluang untuk meraih kemenangan. Dan siapapun yang sedikit saja berbuat kesalahan akan bisa menjadi hukuman tentu. Konsentrasi tentu saja sangat dibutuhkan di akhir-akhir pertandingan seperti ini. Mahyadi. Oh. Ya. Menarik untuk melihat prosesi sebenarnya terjadi penalti dari tayangan ulang.
Ya, kita lihat bagaimana Abanda coba merelai teman-temannya agar tidak terpancing emosi dan bereaksi berlebihan terhadap keputusan wasit Viator Ambarita. Kita masih menantikan apa yang terjadi sesungguhnya. Ya. Pergerakan yang memang sangat membahayakan yang dilakukan Mahyadi ke lini pertahanan Persija Jakarta tadi. Dan justru ia lakukan dari posisi kanan. Ya. Sesuatu yang sangat dan bukan berada pada posisi sebenarnya seorang Mahyadi Pangabean. Ya. Inilah yang saya kira patut diperdebatkan Bung Yopi dan juga Binder, karena sebetulnya kalaupun ini dianggap pelanggaran, meski lebih kental sebagai diving, jatuhnya pun ada di luar, artinya posisinya terjadi di luar maksudnya. Meski kita lihat Mahyadi jatuh ke dalam, tapi apapun wasit sudah memutuskan ini sebagai sebuah penalti, tentu saja sangat kontroversial saya kira. Ya, kita saksikan protes dari pemain-pemain Persija Jakarta dari kapten kesebelasan Ismet Sofyan yang menggantikan posisi dari Bambang Pamungkas. Ya, ini situasi yang saya pikir sulit diterima oleh para pemain Persija ya. Benar sekali. Mengingat mereka juga sudah bermain impresif di babak kedua tadi, memperoleh beberapa kali peluang, dan kita melihat Baihaqi bagaimana ia melakukan sliding dan bagaimana Mahyadi tampak terjatuh di dalam kotak penalti. Ya, tentunya kita harus menghormati seluruh keputusan dari wasit yang memimpin pertandingan. Namun terkadang sulit diterima keputusan kontroversial ini. Namun sekali lagi kiper Ronny Tri begitu percaya diri dan menerima seluruh keputusan wasit ini. Ya, situasi yang sangat menegangkan tentunya bagi tuan rumah untuk eksekusi penalti yang akan sangat menentukan langkah Persik Kediri di Indonesia Super League musim ini. Menarik di sini justru Sakti Sinaga yang tampak sudah bersiap-siap, atau apakah Legimin Raharjo? Ya, sangat emosional wasit Viator Ambarita menghadapi protes dari pemain-pemain Persija Jakarta, salah satunya dari Leo Saputra, dan kita saksikan di sini Legimin Raharjo. Jadi algojo eksekusi penalti ini. Legimin Raharjo dan dia gol. Ya, sempurna. Kita melihat eksekusi dari Legimin Raharjo berada di bawah tekanan, di mana ia harus mencetak gol melalui titik 12 pas dalam kondisi yang akan sangat menentukan masa depan Persik Kediri di Indonesia Super League. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa 3 poin sangat penting untuk Persik Kediri apabila ingin keluar dari strip degradasi. Ya, dan kita melihat juga hasil-hasil di pertandingan lain juga berpihak kepada Persik Kediri, di mana Pelita Jaya sementara tertinggal dan juga Persebaya Surabaya dalam posisi tertinggal, 2 rival Persik Kediri dalam menghindari degradasi. Dan Saktiawan Sinaga mendapatkan kartu kuning dari wasit Viator Ambarita. Kedudukan sementara adalah 8 di menit 89 ini adalah 2-1 untuk Persik Kediri.
lewat penalti Legimin Raharjo tadi. Ya, saya kira Yopi waktu tinggal 3 menit lagi additional time. Keputusan yang sangat kontroversial dikeluarkan oleh wasit Viator Ambarita. Kalau kita melihat dari tayangan ulang tadi, sebuah pukulan telak kepada Persija Jakarta, di mana mereka turun dengan full team di pertandingan ini. Bahkan menjelang berakhirnya pertandingan, ada keberanian juga dari pelatih Benny Dolo untuk memainkan skema menyerang dengan menurunkan semua strikernya, kita melihat, dan turun dengan 3 tridente di depan. Dan pergantian terakhir bagi Persija Jakarta, Agus Indra Kurniawan dimasukkan oleh pelatih Benny Dolo menggantikan peran dari M. Ilham di menit-menit terakhir babak kedua ini. ya, dan sungguh 2 menit yang mungkin terasa 2 jam bagi Persik Kediri, di mana mereka harus benar-benar mempertahankan keunggulan sementara ini. Hasil akhir yang akan sangat mempengaruhi masa depan Persik Kediri di Indonesia Super League musim ini. Dan kita lihat bagaimana sosok Abanda Herman sudah berdiri di kotak 16 dari Persik, mengingatkan kita bagaimana dengan aksinya ketika Persija menghadapi Persib Bandung. Apa yang akan terjadi, Bung, di sisa menit ini? Apakah seperti Persija kemarin terakhir? Kita tidak tahu. Dan Suswanto dimasukkan untuk menggantikan Han Jiho, mencetak gol pertama untuk Persik Kediri. Pemain safety pelatih Agus Yuwono dengan memasukkan Suswanto yang terkenal sebagai gelandang bertahan. Tersandung tampaknya. Sangat bersemangat lawan, sehingga tidak melihat kakinya menabrak santel ban. Terlalu terburu-buru para pemain Persija untuk mengejar deadline waktu. Kita lihat sudah memasuki menit terakhir dari additional time, 3 menit. Asa terakhir tentunya melalui kaki Ismet Sofyan. Dan skor terkini di pertandingan lain, Persiwa berhasil mengungguli 2-0 Bontang FC. Ya, praktis ini adalah sepakan terakhir, saya pikir. Mustafiz Fahrudin umpan ke depan. Ya, kembali Persiwa berhasil mengungguli Bontang FC dengan 3-0. Bahaya. Dan Saktiawan Sinaga. Wow. Yongki Aribowo. Wow. Oh. Belum berhasil sepak terjang dari Yongki Aribowo hingga menit terakhir. Dan wasit Viator Ambarita meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara Persik Kediri menghadapi Persija Jakarta. Skor akhir adalah 2-1 untuk keunggulan Persik Kediri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jarum Indonesia Super League.